wabarakatuh. Selamat datang anak Menteng. Wow, kali ini Nesya Anora akan membawakan acara Menteng 10 yang dimana di dalamnya ada 10 pertanyaan yang sudah tim kami akurasi dari Instagram @unwahas_aja. Dan di hari ini sudah ada tamu spesial nih, yaitu Wakil Rektor 4 Universitas Wahid Hasyim. Beliau Bapak Dr. Haji Helmi Purwanto STMT. Diproduksi langsung dari Menoreh Tengah 10 nomor 22. Ini dia Menteng 10 episode pertama. Baik anak Menteng, ternyata seperti yang diinformasikan tadi sudah ada hadir nih tamu kita yang sangat luar biasa. Ada Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Wahid Hasyim, Bapak Dr. Haji Helmi Purwanto STMT. Selamat datang Bapak, apa kabar? Baik, sehat. Sehat Mbak? Alhamdulillah, sehat juga Bapak. Iya Bapak, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Bapak? Saya biasa sibuk di kampus urusan administrasi, sebagai dosen juga mengajar, sebagai dosen juga meneliti, karena mempunyai tugas sebagai dosen itu kan tidak hanya mengajar. Kami sebagai dosen itu wajib mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian masyarakat, gitu Mbak. Betul, wah ini kayaknya anak Menteng 10 ada beberapa yang belum terlalu kenal Bapak nih. Mungkin Bapak bisa perkenalan diri, lahir di mana, kemudian sebelum jadi Wakil Rektor 4 pernah menjabat sebagai apa saja di Unwahas, seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah saya lahir di kampung Mbak, jadi teman-teman Menteng juga ini perlu diketahui. Saya lahir di Pekalongan, kurang lebih berapa ya, 46 tahun yang lalu, jadi sudah cukup tua ya kayaknya. Sudah banyak makan asam garam ini, jadi 46 tahun yang lalu di Pekalongan. Saya lahir dari bapak ibu seorang petani biasa, terus kebetulan saya bisa kuliah S1, S2, dan S3. Bidang keilmuan saya teknik mesin. Jadi alhamdulillah saya menyelesaikan program S3 di teknik mesin dan juga program profesi insinyur di bidang teknik mesin juga. Hebat sekali ya Bapak. Dan gimana Pak, sudah siap menjawab pertanyaan dari anak Menteng 10 nih, mahasiswa dan mahasiswi Unwahas tentunya? Boleh ngepek nggak ini jawabannya? Seenaknya Bapak aja. Oke, mudah-mudahan pertanyaannya mudah-mudah sehingga nanti nilainya jadi 100. Iya, baik Bapak. Siap Bapak ya, mungkin ini ada pertanyaan pertama dari Aldi Norifandi. Terima kasih Aldi. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah mahasiswa Unwahas dapat kerjasama dalam bidang penelitian dengan mahasiswa kampus di luar negeri Pak? Silahkan. Oh, bagus itu pertanyaan mahasiswa yang sangat bagus. Jadi pingin riset kolaborasi dengan mahasiswa luar negeri. Boleh saja. Jadi inisiatif itu bisa muncul dari mahasiswa, nanti bisa berkoordinasi dengan, kita kan punya kantor urusan internasional dan kerjasama. Kita juga kebetulan itu di bawah koordinasi saya, bidang riset dan teknologi, sehingga nanti mahasiswa kalau punya ide, punya gagasan tentang riset, misalnya mau bekerja sama dengan perusahaan atau bekerja sama dengan mahasiswa di perguruan tinggi yang lain, atau bahkan tadi pertanyaan mau kolaborasi penelitian dengan mahasiswa luar negeri atau instansi luar negeri, boleh saja, itu sangat bagus sekali. Sangat boleh. Boleh, dan tentunya didukung ya Pak ya, dari kita support. Betul sekali. Jadi nanti bisa ke kantor KUI untuk kalau kerjasama dengan luar negeri. Dan pertanyaan selanjutnya Bapak dari @Syik Muhammad nih, terkait pertukaran pelajar, apakah di Unwahas ada program pertukaran pelajar Pak? Silakan. Ada. Ini kan Mas Menteri membuat program Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Jadi salah satu kegiatannya adalah pertukaran pelajar. Jadi mahasiswa program studi di Unwahas itu boleh kuliah di program studi di perguruan tinggi yang lain. Ya, sehingga nanti akan terjadi pertukaran dari program studi PT yang lain, dari perguruan tinggi yang lain, bisa ambil kuliah di Unwahas, sementara mahasiswa Unwahas boleh kuliah di luar program studi yang ada di perguruan tinggi yang lain. Tentunya ini dilakukan dengan program studi yang sudah bekerja sama. Misalnya Fakultas Teknik Unwahas sudah bekerja sama dengan Akprin di
Yogyakarta. Fakultas Ekonomi sudah bekerjasama dengan UI Yogyakarta. Itu nanti mahasiswa bisa menghubungi ke ketua program studinya masing-masing. Sudah kerjasama dengan perguruan tinggi mana, dengan program studi mana. Sangat boleh sekali. Ini malah justru mendukung kebijakan Mas Menteri untuk bisa ikut kuliah di luar program studi. Silahkan, itu sangat boleh sekali. Wah, jadi boleh ya Pak ya? Sangat boleh, malah harus program studi harus mensupport. Kalau nanti ada program studi yang tidak membolehkan, nanti bisa lapor ke saya. Lapornya langsung ke Pak Helmi. Ya, boleh. Baik. Dan selanjutnya ada dari @dikdik nih Pak. Apakah ada kerjasama dalam bidang teknologi dengan instansi lain yang boleh melibatkan mahasiswa Pak? Sama, tadi jawabannya sama. Dari kebijakan Merdeka Belajar ini mewajibkan program studi untuk bekerja sama dengan instansi di luar perguruan tinggi. Jadi kalau teknik itu kerjasama dengan perusahaan. Fakultas Hukum misalnya bekerja sama dengan instansi pemerintahan di bidang penegakan hukum, misalnya kejaksaan, kehakiman, dan lain sebagainya. Itu memang diwajibkan. Jadi program studi wajib memfasilitasi ketika mahasiswa ingin magang atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya diakui menjadi SKS dengan perusahaan ataupun instansi yang terkait. Jadi ada. Boleh gitu ya Pak? Boleh. Mungkin kalau boleh tahu nih Pak, ada syarat khususnya gitu nggak Pak? Ya, syarat khususnya yang pertama mahasiswa tersebut adalah mahasiswa aktif, itu jelas ya. Jadi terdaftar di PDDikti. Jadi aktif, otomatis untuk bisa aktif ya syarat administrasi dan sebagainya harus terpenuhi. Terus nanti IPK ya, tentunya mahasiswa yang mau magang itu kan nanti dilihat persyaratannya. Persyaratan semester ya biasanya minimal semester 3, semester 4 atau semester 5. Karena kalau baru semester 1 harus magang atau kerjasama dengan keluar, nanti kan ditakutkan keilmuannya masih kurang. Jadi nanti harapannya ya di semester 3, 4 atau 5 baru bisa magang. Ya makanya sebagai mahasiswa harus rajin-rajin belajar sehingga IPK-nya bisa bagus, sehingga nanti bisa memenuhi untuk syarat-syarat kegiatan yang lainnya. Gitu. Wah, ini anak Menteng 10 nih bisa banget yang mau mungkin bekerja sama dengan melibatkan instansi lain atau magang, bisa banget langsung. Dan tentunya tadi udah Bapak sampaikan ya Pak ya terkait syarat-syaratnya seperti mahasiswa aktif, EPK-nya dan lain sebagainya. Kalau langsung aja ya bisa. Dan selanjutnya Pak, ada dari @adik Mas Joni nih. Pak, menurut Bapak pendidikan di Indonesia itu butuh yang seperti apa sih Pak? Oh gitu ya. Ya pendidikan Indonesia itu butuh pendidikan yang bisa diimplementasikan langsung di masyarakat. Jadi antara teori dengan praktek itu idealnya tidak terlalu jauh. Makanya ini kebijakan Mas Menteri itu sangat tepat sekali. Ya sehingga mahasiswa itu sudah dari semester 3 atau 4 sudah dilepas ke perusahaan, ke perguruan tinggi yang lain atau ke program studi yang lain, sehingga mereka itu bisa berkolaborasi dengan mahasiswa perguruan tinggi yang lain, bisa tahu persis kebutuhan yang ada di masyarakat, kebutuhan yang ada di industri. Jadi di samping teori-teori yang didapatkan di kampus, mereka juga belajar di masyarakat, sehingga ketika nanti lulus mahasiswa itu siap langsung bisa terjun di masyarakat atau bisa langsung terjun di dunia industri. Harapannya seperti itu. Jadi antara ada kesinambungan antara perguruan tinggi dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Di samping itu juga kurikulum yang harus disiapkan oleh program studi. Jadi kurikulum itu juga harus selalu diupdate, harus selalu diperbaiki agar kurikulum itu bisa selaras dengan kebutuhan di masyarakat, sehingga teori-teori yang disampaikan ke mahasiswa itu juga sesuai gitu ya, sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat atau industri. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, betul sekali Bapak. Dan selanjutnya nih ada dari @ulfi nih Pak. Makanan favorit Bapak Helmi apa ini? Makanan saya itu nggak aneh-aneh gitu ya. Jadi karena saya sampaikan saya orang Pekalongan, saya itu suka nasi megono. Tahu nggak nasi megono? Tahu Bapak, tahu ya. Tahu, ya Bapak. nasi megono itu
nasi apa namanya megono itu adalah makanan apa lauk yang terbuat dari gori muda atau nangka muda yang dicacah, nanti dikasih kelapa, di situ dikasih bumbu-bumbu yang sedap dan ya rasanya nikmat itu. Dimakan dengan pakai kerupuk atau pakai geras saja sudah nikmat sekali. Tambahin sambal nggak tuh Pak? Sambal pete itu Pete, malah Mas. ya luar biasa itu nikmatnya. Betul sekali. Ada rekomendasi nggak Pak mungkin di Pekalongan yang paling enak di mana gitu Pak? Kalau di Pekalongan itu di mana ya? Di sepanjang jalan itu apa namanya? Sepanjang jalan Kembuaran itu bagi teman-teman mahasiswa yang jalan-jalan ke Pekalongan itu, kalau dari Pekalongan apa namanya? Dari Pekalongan itu ke arah selatan itu di depan apa Transmart itu ya kurang lebih itu ada nasi bungkus megono itu kayak kucingan, kayak nasi kucingan gitu ya, itu Pak, ya. ya. Itu satu bungkusnya kecil-kecil, jadi kalau makan itu minimal 3 bungkus. Tiga Itu bungkus baru itu puas. masih kurang atau harus cukup itu Minimal Pak? 3 bungkus. Minimal 3 bungkus karena ya Pak ya? kecil sekali. Nasinya sedikit, lauknya di situ pilihannya juga banyak. Itu kalau ke Pekalongan silahkan mampir di sepanjang jalan itu. Betul. Kalau tadi Lupa kan namanya sepanjang jalan. iya betul Pak. Kalau tadi kan makanan yang sering bener-bener Bapak sukain nih sekarang. Iya. Kalau zaman kecilnya Bapak nih mungkin ada makanan yang Bapak sukain gitu waktu Bapak kecil. Zaman kecil itu ya biasa itu apa namanya? Apa makanan-makanan ringan itu ya, kayak kalau zaman dulu ada yang namanya anak mas itu yang bentuknya mie yang di apa namanya itu Iya, Bapak, dipukul-pukul jadi lembut, itu nanti dikasih taburan micin Taburan itu micin ya, itu. nanti itu dimakan langsung gitu. Itu kesukaan itu. Sekarang kayaknya nggak tahu masih ada atau enggak itu. Sudah Itu. tidak ada kayaknya Pak ya. Biasanya itu ciki-ciki itu, padahal mereknya bukan ciki, tapi apa namanya kita sukanya itu. Terus sama apa namanya itu permen yang itu apa lollipop itu, wah biasanya seperti itu biasa zaman dulu itu. Kalau di Pekalongan sampai apa namanya SMP SMA itu ya kadang masih suka itu juga. Sampai sekarang tapi masih suka nggak Pak? Sekarang kayaknya sudah menghindari yang micin-micin tadi. Oh gitu. Sudah tua. Oh, that's why Sudah ya tua. baik Bapak. Ini pertanyaan Ya. nomor 6 nih Pak dari @arden10_. Pak, bagaimana cara agar mendapatkan barokah ketika kuliah di Unhas Pak? Seperti halnya di pesantren atau universitas NU lainnya. Ya, itu memang yang harus kita apa namanya budayakan ya. Jadi Unhas kan berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi untuk mendapatkan barokah ya kita harus hormat kepada dosen, hormat kepada guru. Hormat itu bukan berarti terus apa namanya munduk-munduk, terus ya minimal patuh lah apa yang disampaikan kepada guru, diresapi apa yang disampaikan oleh guru, tugas-tugas yang disampaikan oleh guru, dalam hal ini dosen ya, kalau anu kan secara umum bahasanya guru. Ya seperti itu saja, jadi nggak perlu harus bawain oleh-oleh ke guru, nggak harus itu. Jadi yang penting tadi patuh terhadap guru ya. Jadi dengan cara tadi memberikan apresiasi kepada guru ya, seperti itu, intinya seperti itu. Jadi lebih ke tata kramanya Tata ya krama, Pak. ya, Tata ya. krama ke dosen, Insya ke Allah, guru insya Allah gitu. barokah itu nanti Iya, betul. ilmunya juga manfaat, bisa lebih berkembang lagi. Iya, betul. Karena mungkin kalau dosen senang atau guru senang nanti kan semakin banyak juga kan kita membuat orang bahagia, itu dapat Ya, pahala betul. juga. Ya, Seperti itu ya ya. Pak ya. Iya. Baik iya. Bapak. Dan selanjutnya nih Pak nomor 7 ada dari @alip_purwadi. Pak, kenapa skripsi saya belum di ACC ya Pak? Boleh minta tips dong agar Ya. skripsi segera di ACC Dosbing? Ya gitu ya. Jadi kita juga harus menjaga hubungan baik antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Jadi kita itu jangan sungkan-sungkan bertanya kepada dosen pembimbing. Kalau ada kesulitan, apakah itu kesulitan dalam hal penulisan kalimat atau kesulitan dalam mengolah data, sampaikan saja secara langsung kepada dosen pembimbing. Mungkin harus cari waktu yang tepat ketika WA atau SMS ke dosen pembimbing. Jangan malam-malam WA. Ya cari waktulah yang jam kerja misalnya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore.
Atau kalau memang bisa datang ke kampus ya temui dosen di kampus sambil membawa perkembangan atau kesulitan apa sih yang dihadapi dalam menyusun skripsi. Insya Allah dosen membimbing wajib membimbing, bukan malah justru memarahi atau membodoh-bodohkan. Itu tidak boleh. Sebagai dosen, sebagai guru itu tidak boleh membodohkan mahasiswa. Justru ketika ada yang kurang dari mahasiswa harus kita benarkan, harus kita bimbing secara ya kalau memang kemampuannya memang sedikit ya kita bimbing dengan pelan-pelan. Kewajiban dosen seperti itu, Mbak. Ya, Dan jadi sebagai ibaratnya sebagai orang tua kepada anaknya. Seperti itu. Ya. Baik. Bapak sendiri pernah nggak mengalami ada mahasiswa nih ternyata dia itu suka misalnya mau minta bimbingan ngechatin malam-malam ya Pak atau gimana gitu, pernah Pak mengalami seperti itu Pak? Ya ada juga, tapi ya saya maklumi lah, mungkin karena pas longgarnya waktu malam gitu ya, di chat malam-malam ya. Kalau pas saya masih online ya saya balas, tapi kalau tidak online ya saya balas besok paginya. Tapi kalau saya bebas, jadi yang penting ketika masih WhatsApp itu harus menyebutkan salam dulu, menyebutkan nama, keperluannya apa, ada masalah apa, itu pasti saya balas. Kadang kan ada mahasiswa itu langsung to the point dengan bahasa gaul gitu kan. Padahal kan dosen tidak menyimpan semua nama mahasiswanya itu kan, jadi tidak tahu ini siapa gitu, tiba-tiba seperti itu ya. Usahakan seperti itu, walaupun minimal dalam sehari, kalau misalnya sehari sudah tidak chatting lagi ya tetap pagi-pagi ya assalamualaikum, nama saya dari program sini mau bertanya ini ya. Seperti itu insya Allah sebagai dosen juga itu tadi merasa dihargai, sehingga tadi kebarokahan itu pasti akan didapat dari ilmu yang didapat dari guru tadi. Betul. Jadi sama-sama enak gitu ya Pak ya. Betul. Oke, selanjutnya nih dari @virgaanggria_. Bagaimana strategi Unwahas dalam meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang yang Bapak geluti sekarang ini Pak? Ya, saya kan di bidang penelitian, riset dan teknologi gitu ya. Jadi harapannya itu mahasiswa itu mempunyai kreativitas. Misalnya mulai dari membentuk klub penelitian, membuat klub untuk diskusi rutin tentang kajian-kajian ilmu tertentu, sehingga dari klub itu nanti ya boleh jadi klub itu tidak hanya dari satu program studi saja, harapannya itu bisa lintas program studi. Yang namanya penelitian, yang namanya kajian, yang namanya ilmu itu kan tidak hanya satu ilmu saja, harus kolaborasi antar bidang ilmu, sehingga nanti ketika kita berdiskusi dengan teman-teman, banyak teman dari berbagai bidang ilmu, insya Allah itu nanti hasil keluarannya akan lebih bagus. Ya, jadi misalnya teknik kolaborasi dengan agama, bagaimana sih agar penelitian teknik itu juga bernuansa keagamaan. Penelitian teknik itu bisa menghasilkan uang misalnya, harus kolaborasi dengan manajemen, dengan akuntansi gitu. Jadi tidak, kalau teknik saja kan yang penting barangnya jadi, nanti tidak laku dijual malahan kan gitu ya. Jadi harus ada klub-klub itu ya. Jadi dari universitas juga, dari Pak WR3 itu juga sering melakukan bimbingan, mengadakan sosialisasi. Kalau ada pendanaan dari kampus, pendanaan dari luar, itu pasti kita sampaikan ke BEM ataupun HMJ biasanya seperti itu. Betul. Jadi dibentuknya kerjasama dalam klub itu penting ya Pak ya. Betul sekali. Riset, kelompok diskusi lah, kalau tidak mau menyebutkan klub riset ya kelompok diskusi minimal. Jadi aktif lah, sering diskusi. Sekarang kan pakai WA group kan sudah cukup ya, tidak harus ketemu misalnya, itu sudah bagus. Nanti biasanya akan muncul ide baru kalau kita diskusi antar teman, antar program studi, itu akan muncul ide-ide baru. Baik Bapak, selanjutnya nih nomor 9 ada dari @dnsptr.id. Pak, saya suka bidang riset nih Pak. Apakah di Unwahas ada program kepelatihan terkait dengan riset ya Pak? Terima kasih. Ada sebenarnya. Jadi dari mahasiswa itu kemarin salah satunya kita kerjasama dengan Kominfo. Jadi kita pengen dari mahasiswa itu mempunyai riset di bidang apa, nanti menjadi startup digital. Sekarang kan zamannya digital, jadi apapun itu masih akan terkait dengan hal-hal yang bersifat digital. Kemarin kita kerjasama dengan Kominfo, itu nanti akan dilatih oleh Kominfo
gratis biayanya. Bahkan nanti ketika sudah berhasil itu nanti akan diberi support baik itu mentoring ataupun pendanaan untuk bisa mengembangkan hasil risetnya menjadi produk yang bisa dijual gitu. Sudah banyak mahasiswa yang ikut. Alhamdulillah ada ratusan yang ikut mendaftar dari program dari startup 1000 startup dari Kominfo. Itu salah satu yang baru kita luncurkan kemarin. Oke. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Masih banyak lagi ya Pak. Dan tentunya pengennya semakin tahun semakin banyak gitu ya Pak ya. Betul. Butuh kreativitas dari mahasiswa juga tentunya. Dan inisiatif dari mahasiswa untuk bisa ikut dalam program-program yang ditawarkan dari universitas. Dan selanjutnya Bapak nomor 10, apakah jurusan menentukan kita ke depannya dan harus menjadi yang seperti kita dalami selama di jurusan? Dari @alif_prasetyo 446. Ya. Universitas itu punya visi misi, fakultas juga punya visi misi, jurusan juga punya visi misi. Harapannya mahasiswa itu nanti lulusannya sesuai dengan visi misi yang ada di jurusan, fakultas ataupun di universitas. Visinya apa? Menjadi intelektual yang berkarakter. Intinya seperti itu. Silahkan Anda di prodi manapun, mau berwirausaha, mau di bidang politik, mau jadi karyawan atau jadi apapun, yang penting mempunyai karakter ahli sunnah wal jamaah. Intelektual berkarakter ya Pak, harus ya Pak ya. Betul sekali. Itu. Karena lanjut ke visi misi univ kita ya Pak, terkait kita harus menjadi orang yang intelektual dan juga berkarakter tentunya seperti itu. Dan tadi nih ternyata 10 pertanyaan dari anak Menteng sudah dijawab oleh Bapak Wakil Rektor Bapak Dr. Haji Helmi Purwanto. Kira-kira nilainya berapa ini? Nilainya berapa ya Pak? Tentu 100 ya Pak ya, 100. sempurna sekali. Sempurna sekali ini. Iya betul sekali. Dan mungkin terakhir nih Pak, ada pesan untuk anak Menteng nih, anak mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Pak. Jadi mahasiswa itu harus kreatif ya. Jadi tidak menunggu perintah saja dari dosen. Ada program ini silahkan ikuti, tapi harus mempunyai kreativitas, harus bisa memajukan dirinya sendiri. Jadi dosen itu hanya memberikan arah, memberikan petunjuk, dan nantinya juga akan memberikan support. Intinya kreativitas itu harus bisa tumbuh dari jiwa mahasiswa sendiri. Insya Allah nanti universitas akan memfasilitasi dan mendukung. Baik Bapak, intinya dosen itu memberikan ini ya Pak ya, seperti memberikan kunci, nanti yang buka harus anaknya sendiri, seperti itu ya Pak ya. Jadi mengembangkan dirinya juga sendiri. sama, memberikan kail, tidak memberikan ikan. Iya baik. Yap, itu tadi anak Menteng nih ya, sudah selesai semuanya dijawab oleh Bapak Wakil Rektor 4 Unwahas nih. Dan tentunya nanti di episode selanjutnya akan ada gestar lagi atau tamu lagi yang tentunya penting dan sangat luar biasa. Saya dan Bapak Helmi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.